Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kami dari program studi pendidikan biologi pada skema penelitian unggulan program studi dengan judul Dampak Proses Pembelajaran Biologi terhadap Konsepsi Siswa tentang Pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah studi evaluasi pembelajaran literasi sains. Dengan tim peneliti, saya Trisna Amelia sebagai ketua peneliti dan anggota Boni Irawan, Erda Muhartati, dan Aza Nuzullah Putri. Penelitian yang kami lakukan ini berangkat dari sebuah permasalahan di mana berdasarkan hasil PISA 2018, Indonesia masih berada di dalam posisi 10 terendah dalam ranking atau dalam skor literasi sains, literasi membaca, dan literasi matematika. Di mana kita ketahui bahwa literasi sains merupakan salah satu komponen penting yang harus menjadi perhatian guru ataupun pendidik, yang mana literasi sains ini penting bagi peserta didik supaya dapat memanfaatkan atau mengaplikasikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memahami sains sebagai produk ilmu pengetahuan, namun juga bisa menggunakan sains untuk memahami fenomena sehari-hari, bahkan untuk mengambil keputusan dalam rangka pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga bisa kita mengatakan bahwa literasi sains itu penting untuk membekali individu agar siap menghadapi situasi kehidupan nyata. Nah, berkaitan dengan konsep biologi berkaitan langsung dengan kehidupan individu dan penting bagi guru untuk menyelenggarakan pembelajaran biologi yang bisa membantu siswa menghubungkan antara apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, isu-isu kontekstual, semisal konteks pandemi COVID-19, merupakan salah satu isu di mana kita bisa melihat bagaimana keterkaitan dan manfaat dari mempelajari biologi di dalam kelas terhadap kemampuan siswa untuk mengambil sikap ataupun memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, salah satu indikator baiknya kualitas pembelajaran biologi dapat kita lihat dengan bagaimana siswa mampu mengambil sikap ataupun mampu menyikapi dan mampu memecahkan persoalan yang mereka hadapi selama berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini, kemampuan literasi sains berkaitan dengan konsep dan konteks virus dalam kehidupan nyata, di mana kajian virus ini merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam pembelajaran biologi. Nah, untuk itu kami sebagai tim peneliti mengangkat sebuah rumusan masalah, bagaimana dampak pembelajaran biologi terhadap terbentuknya konsepsi siswa terhadap pandemi COVID-19, dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak pembelajaran biologi terhadap terbentuknya konsepsi siswa terhadap pandemi COVID-19. Nah, untuk bisa menjawab atau mencapai tujuan penelitian, di sini ada beberapa poin-poin pertanyaan penelitian yang sudah kami ajukan. Nah, selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian, dilakukan serangkaian prosedur penelitian di mana dilakukan pada rentang waktu bulan April sampai November 2021 dengan prosedur kerja, persiapan instrumentasi, kemudian penetapan sampel, pelaksanaan survei, serta analisis data. Kemudian kami menargetkan sampel penelitian ini adalah dalam kisaran 400 sampai 500 orang siswa SMA yang tersebar di Indonesia. Jadi memang tidak hanya siswa di Tanjung Pinang atau Kepri, namun juga siswa yang tersebar di Indonesia yang menjadi sasaran penelitian kami. Dan kemudian data dianalisis secara statistik deskriptif. Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di dalam penelitian ini, ada beberapa aspek yang menjadi penekanan penting berkaitan dengan konsepsi siswa terhadap pandemi COVID-19. Nah, untuk poin yang pertama, dengan diberikan 8 soal
yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan umum dan mendasar mengenai virus ataupun mengenai penyebaran virus, ternyata diperoleh hasil bahwa untuk beberapa item pertanyaan masih terdapat masih rendah sekali skor siswa atau masih rendah sekali pencapaian yang diperoleh oleh siswa. Contohnya di sini pada soal nomor 1, 3, dan 5 masih hanya 32% dan hanya 28% siswa yang berhasil menjawab jawaban yang benar. Padahal item yang dipertanyakan berkaitan dengan virus COVID-19 adalah pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Nah, ini merupakan temuan yang menarik bahwa ternyata siswa kita di Indonesia belum sepenuhnya memahami pemahaman atau pengetahuan mendasar mengenai virus ataupun mengenai virus COVID-19. Nah, selanjutnya juga merupakan hal yang penting yaitu literasi informasi yang dimiliki oleh siswa terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, untuk literasi informasi ini beberapa sub aspek yang kami telaah adalah tentang kemampuan siswa membedakan antara informasi yang berupa fakta dengan informasi yang sifatnya opini atau yang diragukan kebenarannya. Nah, kemudian berkaitan dengan kecenderungan memilih referensi, kemudian kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh, kemudian kemauan atau motivasi untuk mencari informasi pembanding, ya, serta informasi apa yang paling banyak diakses oleh peserta didik untuk mencari informasi mengenai pandemi COVID. Nah, pada slide ini sudah terlihat bahwa sebagian besar memang siswa sudah mampu untuk membedakan antara informasi yang bersifat fakta ataupun opini yang diperoleh berkaitan dengan pandemi. Namun sebagian yang lainnya yang cukup besar juga angkanya, sekitar 39% itu masih ragu-ragu dalam membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, ataupun mana yang sifatnya propaganda. Nah, kemudian siswa ternyata cenderung memilih informasi itu yang ringkas-ringkas saja. Nah, ini juga berkaitan dengan literasi membaca, bahwa kemampuan membaca dan memahami bahan bacaan itu ternyata masih rendah gitu. Nah, sehingga di sini siswa cenderung memilih referensi tentang pandemi COVID itu yang cenderung ringkas, ya, sekitar 85% memilih referensi yang ringkas dibandingkan dengan membaca referensi yang lengkap, semisal artikel ilmiah seperti itu. Kemudian dalam hal mencari informasi pembanding sebelum mempercayai informasi tentang pandemi COVID, ya, tidak sampai 50% siswa yang selalu melakukan atau mencari informasi pembanding sebelum meyakini sebuah info mengenai pandemi. Nah, sementara sebagian besar lainnya itu bahkan mengatakan hanya kadang-kadang, dan sebagian kecil itu mengatakan tidak pernah mencari informasi pembanding. Dia mempercayai informasi apa yang diperoleh di awal tanpa mencari informasi pembanding lainnya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa sumber informasi yang banyak dipercayai oleh peserta didik atau siswa SMA, ya, di Indonesia, mereka lebih banyak memperoleh informasi dari televisi dan portal berita. Nah, namun posisi media sosial, yaitu di sini Instagram dan Twitter, memegang peran penting juga dalam hal menyajikan informasi mengenai pandemi COVID. Nah, yang banyak diakses oleh peserta didik atau siswa SMA. Nah, kemudian yang menjadi aspek pokok juga dalam penelitian kami adalah bagaimana persepsi atau pandangan siswa tentang dampak pembelajaran biologi terhadap pengetahuan mereka tentang pandemi COVID-19, ya. Jadi di sini lebih dari 60% siswa meyakini bahwa pembelajaran biologi itu bermanfaat bagi mereka dalam hal memahami pandemi COVID-19. Nah, sebagaimana juga memang bahwa pembelajaran biologi itu salah satu topiknya adalah tentang virus. Nah, ternyata siswa sebagian besarnya memang sudah meyakini bahwa pembelajaran biologi itu bermanfaat dalam pembentukan pengetahuan mereka mengenai pandemi COVID. Nah, namun sekitar 40% juga masih mengatakan ragu-ragu, dan ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran biologi tidak bermanfaat dalam membentuk persepsi atau pengetahuan mereka mengenai pandemi COVID-19.
Nah, kemudian ini juga tidak jauh berbeda hasilnya berkaitan dengan relevansi mata pelajaran biologi dengan pandemi COVID dan masalah nyata. Jadi sekitar 48% siswa meyakini bahwa pembelajaran biologi atau topik-topik yang diajarkan di dalam biologi itu relevan dengan kehidupan nyata termasuk pandemi COVID-19. Nah, namun sangat disayangkan di sini juga masih ada yang ragu-ragu dan bahkan tidak yakin bahwa pembelajaran biologi itu relevan atau berkaitan dengan kehidupan nyata. Ini menjadi catatan penting bagi pendidik ataupun guru biologi untuk bisa mencapai angka 100% di sini memang harus lebih ekstra kerja keras dalam hal membawa pembelajaran biologi menjadi lebih kontekstual sehingga siswa sebagian besar diharapkan nanti akan merasakan relevansi dan manfaat mempelajari biologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ya, ini merupakan poin yang penting juga di dalam penelitian kami, bagaimana kesiapsiagaan siswa SMA dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini menjadi poin penting dikarenakan bahwa siswa SMA yang tergolong remaja, ya, memang mereka secara teoritis dikatakan bahwa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan usia-usia selain mereka, yaitu usia lebih tua ataupun usia yang usia anak-anak demikian. Nah, karena memang usia remaja ini mereka berada dalam situasi fisik yang paling kuat dibandingkan dengan rentang usia lainnya. Hanya saja kondisi psikologis atau kondisi perkembangan remaja membuat mereka cenderung untuk mengabaikan atau cenderung lebih lalai dalam hal menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam penelitian kami juga memperoleh hasil yang kurang lebih sama, ya, bahwa ternyata siswa-siswa di Indonesia, ya, memang sebagian besar, ya, sekitar 70% itu sudah mampu menerapkan protokol kesehatan. Ya, namun angka 30% lainnya, ya, sekitar 30% lainnya itu cukup besar ternyata. Secara klinis berkaitan dengan isu kesehatan, ternyata angka 25-30% itu adalah angka yang cukup besar di mana siswa masih cenderung untuk mengabaikan atau lalai terhadap protokol kesehatan. Nah, berkaitan dengan kesediaan mengikuti vaksin COVID-19, ya, pada chart yang terakhir ini sekitar 77% siswa mengatakan mereka bersedia untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, sekitar 23% masih ragu-ragu dan tidak bersedia untuk mengikuti vaksinasi. Nah, akhirnya berdasarkan hasil yang sudah diperoleh, ya, kami menyimpulkan bahwa konsepsi siswa berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan mendasar mengenai virus, ya, itu masih tergolong rendah. Ya, jadi rata-rata skornya masih di bawah 60. Ini menjadi PR bagi guru biologi di Nusantara bahwa penting bagi guru untuk bisa lebih meningkatkan pembelajaran sehingga konsepsi siswa dan pengetahuan mendasar mengenai virus itu menjadi poin penting yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran. Nah, kemudian persepsi siswa mengenai dampak dan manfaat pembelajaran biologi terhadap pengetahuan mereka mengenai pandemi virus ataupun mengenai virus secara umum, sebagian besar memang sudah meyakini ada manfaat. Namun ada juga siswa yang beranggapan biologi tidak relevan dan tidak bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadi hal yang harus menjadi perhatian bagi para pendidik untuk membuat pembelajaran biologi itu lebih terasa kontekstualnya dan terasa manfaatnya bagi peserta didik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan literasi informasi. Sebagian besar siswa atau di atas 50% siswa sudah mampu menerapkan atau sudah memiliki literasi informasi yang baik, ya. Namun sebagian yang lainnya sekitar 40% itu masih punya keraguan-raguan dan masih belum mampu untuk menerapkan literasi informasi berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, tentang kesiapsiagaan siswa, ya, sebagian besar atau di atas 50% sudah punya kesiapsiagaan yang baik dalam dealing atau dalam hidup di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebagian yang lainnya sekitar 30% atau sekitar 20% masih memerlukan motivasi, masih perlu diingatkan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka lebih aman untuk bisa berada dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.
Nah, disimpulkan bahwa dan direkomendasikan di sini dalam situasi seperti ini dengan hasil yang seperti tadi dipaparkan menjadi catatan atau menjadi PR bagi pendidik ataupun guru biologi untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga apa-apa yang diajarkan ya terutama dalam situasi seperti ini dalam kondisi pandemi topik-topik yang kritis atau topik-topik yang penting untuk diajarkan itu bisa lebih dimanfaatkan oleh siswa dan diaplikasikan ilmunya oleh siswa. Jadi siswa ketika sudah mempelajari suatu isu ataupun suatu konten pembelajaran, mereka tidak hanya memahami, namun juga lebih mampu untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada materi-materi seperti materi virus yang mana memang berkaitan erat dengan situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, dari hasil penelitian yang sudah kami peroleh, ya, tim kami sudah mempublikasikan hasil penelitian dalam salah satunya ya, dalam konferensi internasional yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober di Universitas Negeri Padang. Kemudian dari konferensi tersebut, artikel yang kami angkat yaitu berjudul Bold and Brush, Indonesian Student Preparedness in Living in the Pandemic, itu akan dipublikasikan pada jurnal Atlantis Press, begitu. Nah, ini merupakan tim kami dalam melaksanakan penelitian, ada 4 orang dosen serta 6 orang mahasiswa yang semuanya berperan penting dalam proses dan dalam pelaksanaan dan dalam hasil penelitian ini. Kemudian ucapan terima kasih kami kepada LP3M Umrah yang telah mendanai kegiatan penelitian ini sehingga terlaksana dan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pemaparan saya berkaitan dengan penelitian unggulan program studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.